Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan saya Dr. Noval. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada anus Bapak. Nah, untuk pemeriksaan ini agak sedikit tidak nyaman, dimana nanti saya akan mencolokkan jari saya untuk memeriksa anus Bapak, dan Bapak bisa berbaring di bed. Sebelumnya bisa pipis terlebih dahulu dan saya akan cuci tangan. Baik, Bapak sudah pipis. Baik, silakan berbaring, kemudian bisa dibuka celananya. Baik, langsung saja untuk posisinya kita gunakan posisi Sims, dimana untuk posisi Sims ini itu untuk kaki kanan itu lurus, kemudian untuk kaki kiri agak ditekuk dan difleksikan menumpang dengan kaki kanan. Kemudian setelah itu agak miring ya Bapak. Langsung saja untuk kita lakukan untuk memasang handscoon. Kita pasang handscoon steril. Selanjutnya sambil kita inspeksi terlebih dahulu, untuk kita inspeksi apakah terdapat benjolan atau tidak pada daerah perianal, apakah terdapat kondiloma, apakah terdapat fistula ani ataupun fisura ani, apakah terdapat peradangan, apakah terdapat warna kemerahan atau tidak, ataupun bekas luka atau tidak. Kemudian setelah itu sebentar ya Bapak, kita lakukan palpasi pada daerah fisura ani. Nah, untuk palpasinya kita lakukan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Baik Bapak, apakah nyeri Pak? Tidak ya Pak. Baik, kemudian kita nilai apabila ada nyeri tekan ataupun ada benjolan, kita nilai untuk kekenyalannya, untuk tempatnya di mana, untuk konsistensinya, kemudian pada daerah mana benjolan tersebut. Kemudian setelah itu kita lakukan langsung rectal push ataupun colok dubur. Nah, untuk colok dubur ini kita konfirmasi ke Bapak. Baik Bapak, ini sebelumnya saya akan lakukan colok dubur ya Pak. Kita beri pelumas terlebih dahulu untuk tangan kita yang kita akan colok dubur. Kemudian kita beri gel ataupun pelicin untuk melumasinya. Kemudian kita masukkan perlahan-lahan. Kita masukkan untuk perlahan-lahan di arah jam 6. Kita nilai apakah untuk dari otot sphincter aninya. Untuk otot sphincter aninya kita nilai apakah kuat ataupun lemah. Untuk normalnya itu kuat. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi di daerah rektum, dimana di daerah mukosa rektum. Kita nilai apakah mukosa rektumnya itu licin atau tidak. Kita putar 360 derajat. Kemudian setelah itu kita nilai juga apakah terdapat benjolan atau tidak, atau kemudian apabila ada benjolan kita nilai di daerah mana, di arah jam berapa, kemudian jumlahnya berapa, jarak dengan anal-versnya berapa, kemudian konsistensinya kenyal atau tidak, kemudian untuk benjolannya rapuh atau tidak, kemudian nyeri atau tidak. Kemudian kita masukkan lagi menuju ampula rekti. Nah, untuk ampula rektinya ini apakah kolaps atau tidak, normalnya tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan perabaan prostat. Nah, untuk prostat ini pada jam 11 dan jam 11 hingga jam 1. Nah, untuk kita nilai untuk ukuran lobus lateralnya itu normalnya tuh 22 cm. Kita nilai, kemudian kita rasakan untuk sulcus mediusnya teraba cekung atau tidak, kemudian konsistensinya kenyal atau tidak. Untuk normalnya kenyal. Kemudian apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Kemudian apabila terdapat nyeri tekan ataupun benjolan, untuk kita nilai mobile atau tidak benjolannya, didapatkan untuk daerah mana kita nilai, kemudian besarnya berapa, banyaknya berapa.
Kemudian setelah itu perlahan kita lepaskan. Nah, untuk yang kita dapatkan yaitu terdapat darah pada jari saya yang saya masukkan. Kemudian juga adanya benjolan, gimana untuk benjolannya itu ternilai untuk benjolannya jika jika saya raba itu terdapat benjolan, namun jika saya tekan benjolannya hilang. Nah, untuk diagnosis sementaranya yaitu hemoroid interna, di mana hemoroid interna ini nanti akan dilakukan untuk pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis selanjutnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk colok tubuhnya telah selesai. Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu.